tamu laki-laki datang ke rumah kamu. Ya makanya aku minta maaf banget, Mas. Aku juga nggak ngerti karena memang dia ngasih kabar ke akunya juga dadakan, Mas. Aku nggak tahu aku tuh mesti ketemu sama dia di mana, di tempat yang aman tuh apa selain rumah. Karena aku mikirnya kalau bukan di rumah, aku takut dia nekat nanti dia bawa Romi. Aku nggak mau, Mas. Terus jadi itu alasannya? Itu alasan kamu? Ya, Mas, maaf ya. Aku sekali lagi aku udah bohong sama kamu. Aku cuman nggak mau kamu salah paham dan kamu kebebani sama masalah aku ini, Mas. Masalah kamu, Rom. Kamu bilang masalah kamu. Aku ini suami kamu loh. Iya, Mas, tapi maksud aku bukan begitu, Mas. Aku orang yang seharusnya kamu mintain pendapat sama aku. Bukan orang yang kamu bohongin. Masalah kamu itu masalah aku juga. Emang kamu anggap aku apa? Udahlah. Aku nggak bisa bahas sekarang. Ya? Bang Rio. Bang, lu jangan beginilah caranya. Maksud gue minta lu ngertiin lah posisinya Simpo. Situasinya gimana, posisinya dia juga. Mungkin saat itu dia lagi panik, lagi bingung. Jadi dia ngelakuin hal itu. Ji, gue juga minta tolong sama lu, Ji. Emosi gue lagi gak stabil nih. Gue cuma takut emosi gue gak kekontrol. Gue sayang sama Roma. Gue sayang. Tapi gue juga gak mau. Cuma gara-gara emosi gue yang gak kekontrol. Yang ada gue nyakitin Romi. Tolong Ji, ngertiin gue juga. Aduh, ruwet banget urusannya Simpo. Ya Bang Rio pasti jelas-jelas tersinggung lah. Ya gue gak bisa maksain dia buat nyelesain masalah ini malam ini juga. Gue masuk dulu ya. Oke Bang. Maafin Rio ya, mungkin dia lagi emosi. Tapi ini emang salah aku, karena aku udah bohongin dia. Bukan, ini cuma salah paham. Coba nanti Mama bicara sama Rio, Mama nasihatin dia ya. Ya tapi mestinya aku emang gak harusnya bohong sama dia, Ma. Makanya dia jadi marah kayak gitu. Sudah. Kamu sekarang tenang dulu, jangan mikir yang macam-macam. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Ini kopinya. Taruh situ. Iya, Be. Makasih lah ya. Iya, sama-sama. Be, Bella permisi ke kamar dulu ya. Iya. Lah, bentar lah. Iya, Be. Duduk, Babe mau ngomong sama lo. Iya, Be. Babe mau ngomong soal apa? Lah ini si Farid udah pernah ngubungin lo apa belum? Kok lo diem aja? Hah? Ditanya sama Babe nanya nih soal kabar laki lo si Farid gimana? Lala sendiri juga bingung, Be. Sejak terakhir Lala menghubungi Bang Farid dari Jogja. Bang Farid sampai sekarang nggak ada hubungin Laila. Nggak ada kabarin Laila, Be. Emang lah, nih waktu malam pertama taraweh, ame sahur, lu nggak pernah tuh ngucapin selamat Ramadan atau maaf-maafan atau apa gitu sama laki lu? Kagak, Be. Bang Farid sama sekali nggak ada telepon Laila. Lah, lu tuh jangan nungguin lu ditelepon sama si Farid. Ini ada baiknya lu dong yang telepon dia. Ini sebagai istri kan lu punya kewajiban telepon laki lu. Supaya komunikasi antara lu sama laki lu tuh kagak terputus. Lela udah berusaha telepon Bang Farid berapa kali, Be. Tapi HP-nya Bang Farid nggak aktif. Kok bisa begitu? Ya Allah, Lela sendiri juga bingung, Be. Lela juga nggak tahu kenapa HP-nya Bang Farid itu nggak aktif. Lela takut terjadi apa-apa sama Bang Farid, Be. Lo udah cari tahu soal ke kantornya atau lo tanyain sama si Robi? Itu dia, Be. Lela nggak punya nomornya. Lela nggak punya nomor teleponnya Bang Farid yang di sana. Ya ilah lah,
Lu kan bisa lah telepon ke kantornya si Farid yang di Jakarta. Hah? Sekalian lu minta nomor telepon si Farid. Lu tanyain keberadaan si Farid yang di Jakarta yang sebenarnya. Jangan lu nunggu kelamaan, ntar ujung-ujungnya air lu kebelecok, kagak baik. Lu tahu kagak? Iya, Be. Rencananya juga gitu. Lela mau minta tolong sama Bang Robi untuk menghubungi kantornya Bang Farid yang di sana. Sarah, Iya, Bi. Abi boleh masuk? Ya boleh lah, Abi. Abi ganggu Sarah belajar nggak? Enggak dong. Wah, kayaknya harus dicat ulang di dindingnya ya, Sarah ya? Iya, Bi. Ini warnanya udah mulai kusam nih, Bi. Ya jelas kusam, soalnya dicat terakhir tuh kalau nggak salah 1 tahun lalu deh. Iya. Sarah udah selesai belajarnya. Udah kok, Bi. Ini tinggal diberesin aja. Oh iya. Tadi Abi ke panti asuhan. Iya, Umi udah cerita kok ke Saroh. Udah bilang, tapi kok kita nggak ketemu ya, Bi? Sarah kan masuknya lewat belakang. Abi sama Pak Sultoni lewat depan panti asuhan. Gimana bisa ketemu ya? Walah, pantesan. Tadi Abi sempat ngobrol sama siapa yo? Siapa? Sama si Adam. Ternyata Adam itu anaknya super santun, enak diajak diskusi. Abi merasa cocok deh kalau ngobrol sama Adam. Bisa klop nyambung jadinya. Apalagi tadi tausiahnya waktu sholat tarawih bener-bener mengena di hati Abi. Maksud Abi apa ya ngomong kayak gini ke Saroh? Kalau menurut Sarah gimana? Kok Sarah diam aja, Abi tanya? Oh, iya, Bi. Kenapa? Oh, ya udah kayaknya Sarah lagi nggak fokus ya. Saroh beresin buku dulu ya, Bi. Ya udah, ini udah malam. Sarah istirahat dulu ya. Pertanyaan Abi tadi jangan jadi beban pikiran Sarah ya. Kalau sekiranya kurang berkenan di hati Sarah, lupain aja. Anggap aja pertanyaan Abi tadi kagak pernah ada. Ya udah, Abi tinggal dulu ya, Nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, gimana? Udah tanya Mesaroh. Terus jawabannya apa? Kita emang kagak boleh memaksakan kehendak. Maksud Abi, apa Mesaroh nolak, Bi? Tapi kalau menurut Umi kayaknya kagak deh, Bi. Kita kudu sabar, Mi. Biarin aja dulu, toh si Adam itu juga kan masih lama di kampung Duku. Paling-paling habis lebaran baru berangkat ke Kairo. Ya Allah, Bi. 1 bulan itu kan waktunya sebentar. Ibaratnya nih cuma 1 kedipan mata. Ntar kalau keburu diambil orang bagaimana? Si Abi kok malah ketawa sih, Bi. Ini serius. Umi nanya sama Abi. Bi, Adam itu pemuda langka. Umiku sayang, kalau emang jodohnya kagak bakal kemana, percaya deh. Astagfirullahaladzim, Bi. Pan katanya nih, Adam ini kan mau ke Kairo. Berarti jodohnya anak kita ini akan kemana-mana, Bi. Nah, terus kalau gitu kan kita harus ikhtiar. Iya, Umi. Tapi jangan lupa, jodoh itu ada di tangan Allah. Astagfirullah. Ya, betul, Bi. Astagfirullah. Ya Allah, maafin Umi ya, Bi. Umi sampai kayak begini, Bi. Tadi Abi juga sempat agak keras sama si Maisaro. Tapi melihat reaksinya dia, Abi jadi sadar kalau kita tuh sebagai orang tua kagak boleh memaksakan keinginan kita tuh sama anak. Iya, Bi. Betul semua kata Abi. Yang penting kita ini sekarang Bi berdoa untuk Mesaro anak kita ya, Bi.
Mudah-mudahan anak kita nanti jodohnya seiman, anak yang soleh, anak yang kurota ayun, dan selamat dunia akhirat ya Bi. Amin. Ya Allah, Mas Rio begitu marah banget ke aku. Aku nggak ngerti gimana caranya ngeyakinin dia. Kalau aku ngelakuin ini semua tuh nggak ada niat bohong atau niat apa-apa, niat macem-macem ke dia sama sekali enggak. Aku cuman pengen hidup kita yang udah bahagia ini nggak diganggu, nggak diusik sama orang-orang dari masa laluku. Ya Allah, please, aku nggak mau kehilangan lagi, nggak mau. Aku nggak mau kehilangan Mas Rio. Kasihan Simpo, kagak habis-habisnya dia ngalamin kejadian berat kayak gini. Terus. Op. Ya. Masuk aja, Pak. Sama-sama, Mas. Ayo, Pak. Nggak apa-apa, gue bisa kok. Gue balik dulu ya. Mau pulang, Iya. nggak mau nginep di sini temenin gue gitu. Si Ratna kasihan, Po. Sendirian di rumah. Please, Ji, malam ini aja, Ji. Malam ini lo temenin gue. Gue nggak tahu kenapa. Gak enak banget rasanya, tau nggak? Gue takut sendirian di rumah. Iya, cuman si Kayla juga kasihan, Po. Gue juga nggak bisa jauh-jauh dari Kayla. Iya. Lain kali dia nginep sini. Ya, Po. Udah, nggak apa-apa. Udah lo. Baik-baik, nggak usah mikir macem-macem. Ya, pikirin yang baik-baik aja. Dibawa tidur. Teman kamu belum kesini juga deh. Belum, Pak. Mungkin Pak Adun itu masih nyari rumah buat kita. Loh, gimana sih kamu? Katanya waktu itu sudah dapat rumah. Kok sekarang masih cari-cari, Nak? Ya, mungkin belum ada yang cocok, Pak. Kalau seperti itu, seharusnya dia tuh memberi kabar sama kita. Ya nggak seperti ini. Terus bawa mobil kamu juga lagi. Rasanya Papa kurang percaya sama orang itu. Kenapa, Nak? Sabar. Betul kan yang Papa bilang bahwa saya anak itu nggak benar? Walaupun dia tidak punya niat jahat, Papa mengingatkan kamu lebih dini. Dia bener-bener gak nyangka, Pak. Kenapa dia selalu ketemu sama orang-orang yang memanfaatkan kebutaan dia? Dia cuma ngemanfaatin dia, Pak. Ya, Papa tahu. Itu kenapa Papa kasih tahu kamu lebih dini. Supaya kamu itu terhindar dari penyelesaiannya lebih dalam. Dia itu bukan tipe yang baik untuk dijadikan teman dia. Apalagi dijadikan suami. Pokoknya dia kecewa, Pak. Dia gak mau ketemu lagi sama Pak Adun, Pak. Dia benci sama Pak Adun. Istighfar, sabar. Mulai detik ini, dia gak mau Pak Adun itu masuk ke rumah kita lagi. Mal, makin malam makin sepi, kagak kedengaran orang lagi tadarusan ya, Mal ya? Lah, emangnya orang tadarus kudu teriak-teriak apa ya?
Emang kalau orang ngaji kudu kenceng gitu suaranya biar kedengeran sama lu? Mali, biasanya Pan kalau orang tadarusan di masjid kan pakai speaker tuh. Kan kedengeran semua tuh satu kampung, ya Pan? Tan, secara logika ini udah jam 1, udah tengah malam. Masa iya mau tadarusan pakai speaker melulu? Emangnya orang-orang yang deket masjid itu kagak butuh istirahat apa? Masa sepanjang malam mereka dengerin suara speaker? Oh gitu ya Mal. Makanya pengurus Masjid Asobidin mengimbau buat orang-orang yang mau tadarusan pakai speaker masjid cuma bisa sampai jam 10 doang. Wah, Mali, berarti setelah jam 10 di masjid orang-orang kagak ada yang tadarusan dong? Ya ada lah, Tar. Lu mau tadarusan 24 jam nonstop juga kagak dilarang. Cuman kagak pakai speaker begitu. Oh iya. Makanya speaker itu hidup lagi ntar pas bangunin orang sahur sama adzan subuh. Nah, habis itu siang deh tuh baru hidup lagi pas zuhur, asar, sama maghrib buat adzan panggilan orang sholat. Oh, iya. Berarti penggunaan speaker itu kagak boleh diumbar dong, Mal. Kagak boleh dipakai sembarangan gitu, Mal. Iya. Ya iyalah, Tar. Kalau banyak diumbar ntar lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya juga sih. Iyalah, Tar. Yang namanya tadarus itu kan artinya mempelajari, menelaah, meneliti, dan mengkaji serta mengambil pelajaran lebih banyak lagi, lebih dalam lagi dari Al-Quran yang dibacanya, begitu. Oh iya ya, Mal. Namanya orang belajar kan pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya dalam membaca, masa diumbar, pakai speaker lagi? Malu dong kita. Itu lu tahu. Tapi bukan berarti lu takut salah terus lu kagak mau ngaji. Ngaji itu emang belajar, ya. Nah kalau orang belajar kan pasti banyak salahnya. Makanya lu ngaji. Iya, Ustadz Mali. Nggak ada gua lu. Ayo.